Pelajaran kita sudah selesai, silahkan dicatat dulu materinya. Yes, pulang. Sweeper jangan mencuri. Sweeper jangan mencuri. Snow jangan mencuri. Gak jelas. Mirip Dora kan? Dora lebih mirip Boots. Ih, Kalian tahu nggak alasan kenapa Dora suka bertanya? kenapa Bu? Ada sumber yang mengatakan bahwa kepala Dora terlihat besar karena ia mengidap hidrosefalus. Hidrosefalus itu apa? Kelebihan cairan dalam kepala yang bisa menekan dan mengakibatkan kerusakan pada otak. Penyakit itulah yang membuatnya susah untuk mengingat hal-hal penting. Apa mungkin dia bawa peta waktu berpergian itu? Supaya dia ingat dalam pulang ke rumah neneknya. Bisa jadi nggak sih? Tapi kan Dora punya Boots yang selalu nemenin dia kemana-mana. Monyet yang mirip sama lo itu. Apaan sih? Sosok Boots adalah sebagai monyet yang memandu Dora untuk membantunya dalam melakukan aktivitas. Hah? Lalu Dora juga dikabarkan memiliki masalah gangguan pendengaran. Pantas dia sering ngomong, katakan lebih keras. Tapi dengan kondisi Dora yang separah itu, nanti kalau dia beneran nyasar gimana, Bu? Kalian sadar gak? Dora mengenakan gelang berwarna kuning di tangannya. Jangan bilang kalau itu. Pelacak. Betul, jika suatu saat Dora hilang, maka ia dapat dicari dan ditemukan dengan mudah. Ternyata jam 6, masih banyak waktu buat kerjain tugas kemarin. Luna, lo udah datang? Pagi bener. PR bahasa lo udah? Ya udah, gue kelarin dulu. Lo juga mendingan buru deh, daripada ntar dihukum. Lo tau kan kalau boros ngereok. Selesai. Baru jam 6.15. Kok tiba-tiba dingin ya? Emang sepi ya kelas kalau pagi gini? Duh, mana perut gue lapar lagi. Gue mau turun ke kantin bawah jajan. Lo mau ikut gak? Gue tinggal nih ya. Isengin ah. Hati-hati sendirian di kelas. Nanti ada hantu loh. Bercanda. Dah. Jajan apa ya enaknya? Juliet. Luna? Mau kemana? Ikut dong. Tapi temenin gue tartas dulu ya. Tunggu bentar. Tadi bukannya Luna di kelas ya? Wih, kelas masih kosong. Tumben amat tuh rajin datang paling pertama. Terus tadi yang duduk di sebelah gue siapa? Kamu gak sadar ya? Oh ya Celo, kamu bisa bahasa Jawa nggak? Bisa kok. Baca lo kan wong Jawa, jadi mama udah ngajarin Celo ngomong dikit-dikit. Lagian juga gampang kok bahasa Jawa itu, tinggal disingkat-singkat aja gitu loh, Cia. Hah? Emang iya gitu? Kok perasaan gua nggak enak ya? Tunggu bentar Celo. Belum, Celo. Durung. Enggak. Oh, Main langsung jawab aja dah, woi lah. Catatan Cia mana ya? di. Nah, udah ketemu nih. Wes. Sejauh ini sih situasi masih aman terkendali ya. Kalau ini sampai hilang, nggak tahu lagi deh. Boh. Ya? Oke, Cia, mulai catat ya. Gimana tadi maksudnya? Piye. Ada gila-gilanya tuh orang. Edan. Kok mulai meresahkan ya? Cepetan dikit, kek. Nang. Terserah kamu deh. Karepmu. Duh, orangnya serem gitu, kayak nakutin. Medeni. Wadidaw. Ya udah, aku pulang dulu ya. Mulai. Kalau jalan lihat-lihat dong. Muatamu. Astaga, Reza dari mana dia? Gak apa-apa, aku bisa kok. Iso. Aku lagi sendirian aja nih. Dewean. Berani ya, kamu nantangin. Wani piro. Loh, kok jadi keluar jalur gini sih? Offside. Ih, kurang ajar ya kamu. Dasmu. Ngawur. Makin kesini makin kesana, weh. Kamu itu udah keterlaluan. Jan. Julia tahu binatang kesukaan Tifa nggak? Kalau nggak salah buaya deh. Gua dong. Hanya kaulah satu-satunya wanita di hatiku, Tifa. Buaya beneran, bukan buaya kardus kayak lo. Cukup, udah. Kalian gak usah memperebutkan Mimi. Lagian juga Mimi gak bisa memilih di antara kalian. Nanti kalau cowok-cowok yang lain pada cemburu gimana? Apaan sih disuruh menubur-ubur, nyamber aja kali slap. Mimi tahu, kamu pasti lagi suka nanya ke cewek-cewek buat kasih hadiah ke Mimi kan? Tapi sorry banget deh, Vian. Selera Mimi tuh beda sama cewek rata-rata pada umumnya. Hah? Apa cuma Mimi satu-satunya cewek yang gak suka barang unyu-unyu? Menye-menye banget gak sih? Lu mau gue gimana lagi? Sabar, Tifa, sabar. Ih, barbar banget sih jadi cewek, heran. Tifa lo udah balik. Nih buat lo. Apaan nih? Itu kan haji pupu. Wih. Wah, buaya dong. Thanks ya, Vian. Jadi, lo mau nggak jadi pacar gua?
Enggak. Ah, makin ditolak makin suka. I love you, Tifa. Sakitnya orang. Hai semuanya, apa kabar? Kangen gak sama aku? Maaf, nggak nerima sumbangan. Ih, gak sopan banget sih nih bocah kemil. Tante siapa ya? It's no. Tante. Panggil kakak. Banyak cowok yang bilang kalau aku itu masih kelihatan ke anak SMA tahu. By the way, ini masih rumah Tifa kan? Kakak itu teman Tifa pas sekolah dulu. Astagfirullahaladzim, serba ubur-ubur. Baru juga sehari lebaran udah pas anak jadi setan. Mama kenal. Mama, jadi dia anak kamu. Pantas kalian sama-sama norak dan kampungan. Gak kayak Mimi yang selalu tampil anggun dan natural. Dilihat-lihat, Tante mirip sama Viola nonton kemarin di TV. Ya kan, emang muka Mimi itu mahal kayak artis papan atas. Yang cantik, alami, gak dibuat-buat apa adanya. Lo udah pernah kena sirum gua ketupat belum? Hajar, mah hajar. Bentar deh, tapi kamu nonton acara apaan emangnya, penasaran mama? Sirkus kebun binatang. Dasar anak ada akal, kurang ajar banget sih kamu. Hei, ada apa ini? Kenapa ribut-ribut? Kawan kau kah? Nggak tahu mak, kayaknya jasa sedot WC keliling deh. Oh, jadi ini nyokap lo. Kalian sekeluarga emang gak berkelas ya? Masa lebaran gini pakai daster? Ih, gak banget deh. Kamu kupakai kan kapan? Sembarangan saja kau, dasar ini kira apa tahu? Pelajarannya sudah selesai. Apa ada yang mau ditanya? Gak ada, Bu. Wow, Puh, Sepuh, ajarin dong Puh. Tinky Winky, Dipsy, Lala, Puh, Sepuh. Itu Teletubbies kan? Hah, jangan bilang ada kisah kelam di balik serial Teletubbies. Ada teori yang menyebutkan bahwa mereka merupakan anak-anak yang tinggal di rumah sakit jiwa bernama La La Land. Serius, Bu. Mereka diperlakukan secara tidak manusiawi oleh para perawat di sana. Tinky Winky yang pada saat itu masih berusia 7 tahun, sering diikat di pagar, hingga badannya kedinginan dan berwarna biru keunguan. Terus, Bu, Dipsy berumur 6 tahun. Ia menderita kejang parah dan sering muntah, tapi perawat di sana mengabaikannya, sampai wajahnya tergenang oleh muntahannya sendiri. jadi itu alasannya kenapa wajahnya terlihat agak kotor. Lalu warna hijau itu identik dengan... Muntah. Betul, Lala dikabarkan lahir dengan kondisi cacat. Wajahnya bengkok seperti antenanya. Lalu secara kejam ia dikurung dalam ruangan tertutup yang gelap tanpa cahaya matahari sedikit pun selama 5 tahun. Jadi warna kuning itu melambangkan. matahari. Terakhir Po, bocah 3 tahun yang secara sengaja dilempar ke dalam tungku perapian panas oleh perawat yang tidak sabar menghadapinya. Jangan bilang warna merah menyala Po itu. Karena kulitnya terbakar api. Astaga, malang banget. Woi, bangun woi. Tifa, ayo bangun Ceh. Apaan sih? Ngantuk banget tahu. Kemarin nulis skrip sampai subuh. Tante selamat ya. Ulang tahun Tante masih lama Ceh loh. Bukan Tante, di YouTube subscriber Tante udah 6 juta. Ini beneran. Loh, kok malah nangis sih Ceh? Enggak kok, enggak apa-apa. Makasih udah subscribe aku. Sayang kalian banyak-banyak. Yap, karena autornya lagi mellow, kita akhiri saja. Tenang aja. Duduk kalian semua. Ngomong satu-satu. Ngomong apa ya? Halo, makasih udah nonton Celo. Jangan bosan-bosan main sama Celo ya, soalnya Celo seneng banget bisa main sama kalian. Apalagi ya? Oh iya, jangan lupa subscribe ya, supaya bisa jadi YouTuber nomor 1 kayak Mr. Boss. Ah, Mr. Boss siapa? Gak tahu. Hai guys, makasih ya udah selalu nonton kita. Semoga kalian terhibur. Yang pasti kedepannya kita bakal jadi bocor maut yang lebih nyebelin lagi. Amin. Kok malah diaminin sih? Kalau dari aku nggak banyak sih. Aku cuma pengen bilang kalau kalian hebat. Karena tanpa kalian, nggak akan ada kami hari ini. Kayaknya udah mewakili semua ya dari tadi. Jadi saya tutup aja. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Woi! Heh, ini kelas apa pasar? Ribut amat mentang-mentang gak ada guru ya? Sekarang ibu mau tanya, siapa di antara kalian yang ngerasa bodoh? Silakan berdiri. Gak ada nih, jadi kalian udah ngerasa pintar semua. Kamu ngerasa kamu bodoh, Elliot? Oh enggak bu. Terus kenapa kamu berdiri? Elliot kasihan, ngeliat Bu Tifa berdiri sendirian. Keluar kamu dari kelas ini! Aduh, padahal lihat aku baik loh. Wih, ada abang mainan jualan di depan gerbang sekolah tuh. Bang! Mau beli apa deh? Pilih aja. Wih, ini apaan bang? Shh, diem-diem ya. Ini senjata rahasia gelembung sabun deh. Piu 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 piu. Keren, mau dong bang. Bungkus, berapa duit tuh bang? Buat adek, abang kasih murah, 50.000 aja. Nih, makasih ya bang. Loh dek, gak bisa dong bayar pakai uang mainan gini. Hah? Kenapa nggak bisa bang? Ini apa emangnya? Mainan. Ya udah nggak sama-sama mainan bang. Gimana sih? Itu kemarin buat abang aja. Makasih ya. Loh he? Elliot pulang. Mama ngapain mah? Lagi nyabut uban.
Kenapa rambutnya warna putih gitu, mah? Ya karena kamu, Elliot. Hah? Kok aku? Tiap kali kamu berbuat nakal, satu helai rambut mama bakal berubah jadi warna putih. Oh, pantes sekian rambutnya putih semua. Anak setan! Apaan nih? Tebak kata. Lo dapet. Jadi lo harus jelasin katanya ke gue supaya gue bisa nebak kata yang lo dapet itu apa. Kendaraan roda 2. Sepeda. Salah ya Diva? Oh ya lupa bilang, kesempatannya cuma 3 kali. Kalau salah semua lo bakalan koin. Ngomong sih dari tadi. Kalau gitu, lo bisa dijemput sama abang Grab naik apa? Ya motor lah. Selamat. Hai, Hai, Vian. Hah? Aduh, perasaan tadi pagi kan udah. kenapa kamu tiba-tiba marah, Tifa? Aku dapat tebak kata lagi, Vian. Oh, ya udah, coba aja kamu gambarin katanya apa, biar aku tebak sayang. Makanan khas Italia. Pasti pizza. Pinter banget sih kamu, sayang. Wah, sekarang giliran aku nih yang dapat tebak katanya. Serius? Iya nih, mana katanya lumayan susah lagi. Kamu tenang aja, serahin ke aku, biar aku tebak. Tunggu dulu, emangnya kamu bisa, Tifa? Gini-gini aku ranking 3. Hah, sejak kapan? Dari belakang sih. Mau gimana lagi? Aku percaya sama kamu, sayang. Oke, cluenya manusia bernafas menggunakan... Aku tahu, hidung. Salah, Tifa. Hah? Ayo dong, coba kamu pikirin lagi, sayang. Manusia bernafas menggunakan... Ya kamu kasih clue yang lebih jelas dong. Itu udah paling jelas banget, Tifa. Mulut. Aduh, bukan, Tifa. Masa kamu nggak tahu sih? Bernafas pakai... udara. Mimi lapo. Ya makan, kok malah curhat? Heran. Tapi manyam apa ya? Sini gue sopinin paku, mau? Sabar Tifa, sabar. Paku dari mana lagi itu? Ini cemilan, bekas si Kunti di rumahnya. Salam ya buat Mbak Kunti. Aha. Oh iya, Mimi kan bawa Kuomboloni. Telepon umur-umur. Lu kalau ngomong kagak usah disengajain kayak bocah gitu, ngapa? Mimi emang natural kayak gini kok, ngomongnya nggak dibuat-buat. Soalnya Mimi tuh kecil. Apa cuma Mimi ya cewek yang paling imut-imut? Dih, imut-imut kagak, amit-amit iya. Kok kamu nggak percaya sama Mimi, Citipa? Lihat tuh tangan Mimi kecil banget kan? Beda sama tangan kalian yang jelek, gede, sayang. Tuh bibir udah pernah nyium surupan nyamuk belum sih? Sabar Tifa, sabar. Snow, pinjam tangan kamu deh, sini It. Mimi mau ukur seberapa mungil tangan Mimi. Gak, lo tuh haram. Ih, Snow, kamu mau isiin Mimi mulu, cubit nih. Oh ya, Mimi kan mau makan. Aduh, maafin ya, Mimi bobrok soalnya Mimi tuh udah kenyang banget. Apaan lu makan cuma supil gitu, ngotot-ngotot gigi doang, woy? Ya, Mimi kan emang kecil mungil, jadi makannya tuh dikit, gak banyak kayak kalian. Gak habis deh. Nih, Tifa, sisa bekas kombolonnya aku buat kamu. Pelajaran kita sudah selesai. Oh ya, kalian mau study tour ya? Ya bu, kita berangkat besok naik bis. Hei Tayo, dia bis kecil ramah. Kamu tahu nggak alasan kenapa bis Tayo bisa hidup dan bicara selayaknya anak kecil? Enggak. Ada sumber yang mengatakan bahwa Hana sang mekanik memiliki 4 orang anak yang bernama Tayo, Rogi, Gani, dan Lani, di mana mereka semua tewas dalam kecelakaan maut. Dalam episode The Best Mechanic, sosok Hana digambarkan sebagai perempuan yang sangat pintar. Ia merupakan lulusan terbaik yang handal dalam bidang otomotif. Namun saat depresi, Hana memanah lekat mainan dis favorit anaknya, dan muncullah sebuah ide gila. Ia lalu memikirkan cara untuk menghidupkan kembali keluarganya. Emangnya bisa? Hana memindahkan kesadaran mereka dengan bantuan teknologi AI. Tak lupa juga, Hana mendownload ingatan mereka, yang diambil dari mayat suami dan keempat anaknya ke dalam masing-masing dis. Astaga. Yang lebih mengerikan lagi, katanya, mesin yang menggerakkan roda bis Tayo adalah organ tubuh manusia segar yang terletak di bagian bawah bis. Apa? Kalian sadar nggak? Hanya Hana satu-satunya mekanik di kota itu. Iya ya. Itu karena cuma Hana yang tahu dan mempunyai akses untuk memperbaiki serta melihat isi sesungguhnya dalam bis-bis tersebut. Gelap banget ceritanya.